Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita hamba. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Palembang, hari ini sengaja kami kumpulkan di sini karena ada satu agenda penting dalam rangkaian kegiatan calon guru penggerak, di mana kita ketahui SMA Negeri 1 Palembang ada untuk sekarang ini ada 2 calon guru penggerak yang sedang dalam pelatihan, itu Ibu Septiandini sudah memasuki tahap akhir. Karena selama hampir 6 bulan kemarin sudah mulai pendidikan, nanti dilanjutkan angkatan 7 ya. Ya Ibu, angkatan 7 ya. Di angkatan 8 kita alhamdulillah ada satu lagi yang masuk ke pelatihan guru penggerak, yaitu Ibu Lydia Novira. Nah, adapun kami kumpulkan Bapak Ibu di sini yaitu untuk mendengarkan atau melaksanakan sosialisasi, di mana sosialisasi program-program yang nantinya apa saja sih yang akan dilakukan seorang guru penggerak itu di sekolah. Alhamdulillah kita ada 2 ya yang sudah masuk. Berarti nanti diharapkan kalau dari pihak sekolah ya diharapkan bisa menggerakkan, bisa memberikan dorongan yang positif pada kemajuan kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, saya mohon izin Bapak Ibu di sini dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini. Mudah-mudahan sosialisasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, karena ini artinya saya mengundur waktu pulang Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin di sini Bapak Ibu. Nah, yang akan saya sosialisasikan di sini Bapak dan Ibu, kurang lebih ada 3 komponen utama. Yang pertama bisa Bapak Ibu lihat di sini, yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sering sekali mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Namun mungkin belum terlihat jelas bagaimana cara mengimplementasikannya di kelas ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua terkait pembelajaran sosial emosional. Ini juga ilmu baru yang saya dapatkan Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk berbagi praktik baik bagaimana implementasi dari pembelajaran sosial dan emosional itu di kelas. Mudah-mudahan bermanfaat untuk murid maupun kita sendiri sebagai guru pembelajaran Bapak dan Ibu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyelesaikan
menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Digarisbawahi di sini Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Bagaimana kita sebagai seorang guru mengetahui apa saja kebutuhan belajar dari peserta didik kita? Itu dapat kita lihat dari 3 komponen utama yang ada di bawah Bapak dan Ibu. Kesiapan belajar. Jadi kita harus mengetahui kesiapan belajar anak didik kita dengan cara apa? Melakukan asesmen awal Bapak dan Ibu. Ya, bagaimana asesmen awal itu dilakukan? Contoh Bapak dan Ibu, misalkan saya guru kimia mau mengajarkan sistem periodik unsur, misalkan pada sub ikatan kimia. Pada sub ikatan kimia itu, peserta didik terlebih dahulu harus sudah memahami bagaimana cara menuliskan konfigurasi misalkan. Nah di situ kita sebagai seorang guru harus mengukur terlebih dahulu anak kita ini sudah paham belum bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron. Nah di situ kita perlu mengukur Bapak Ibu dan memetakan, oh anak ini sudah paham, anak ini belum paham. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui tingkat kemampuan peserta didik kita untuk pemetaan membentuk kelompok belajar. Jadi kelompok belajar itu kan kita tidak serta-merta langsung bentuk, oh ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Pasti kita membentuk berdasarkan tingkat kemampuan dari peserta didik ya Bapak Ibu. Tidak semuanya yang pintar, tidak semuanya yang kurang gitu ya Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Jadi di sini kita menyusun proses pembelajaran itu jangan lupa untuk mengedepankan minat peserta didik kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak dan Ibu. Contoh misalkan anak didik kita misalkan untuk belajar kimia itu membutuhkan minatnya, ada yang video pembelajaran misalkan, ada yang berupa PowerPoint Bapak dan Ibu ya. Nah jadi di sini kita mengusahakan bagaimana caranya kita seorang guru bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta didik kita itu melalui berbagai macam metode. Tidak semua Bapak dan Ibu, tapi kurang lebih beberapa bisa kita sampaikan. Kemudian yang terakhir ada profil belajar peserta didik. Nah untuk profil belajar ini Bapak dan Ibu, berbagai macam cara bisa kita dapatkan. Yang pertama, ini sudah sering kita lakukan Bapak dan Ibu. Biasanya kita saling sharing sama guru mapel ya Bapak dan Ibu ya. Oh anak ini seperti ini. Oh yang si A ini dia sukanya kesini misalkan. Ini kemampuannya segini. Atau bisa juga kita peroleh dari data wali kelas sebelumnya. Kalau seandainya dia sudah kelas 11, kelas 12, itu juga saya rasa sudah sering kita lakukan ya Bapak dan Ibu ya. Bertanya dengan wali kelas, ataupun kita melihat data di TU misalkan. Ada anak-anak tertentu itu biasanya kita lihat data pribadinya. Oh ini riwayat keluarganya bagaimana. Nah itu dari profil belajarnya Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian di sini ada karakteristik dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu memiliki karakteristik kelasnya menerapkan pembelajaran ketika proses pembelajaran guru menggunakan berbagai atau beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi dari kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi ataupun ide. Jadi nanti ini akan saya sampaikan, diferensiasi itu ada 3 komponen utama Bapak dan Ibu. Ya, ini yang akan kita coba terapkan. Nah, sebelum kita ke contoh dari bagaimana cara melaksanakan atau implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan di sini, pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Ya Bapak dan Ibu, ada berapa tadi Bapak dan Ibu? Ada 3. Yang pertama diferensiasi konten. Konten ini berarti terkait konten yang kita gunakan Bapak dan Ibu. Contoh, misal kita mau mengajar, konten atau materi ini kita sajikan dalam bentuk satu PPT misalnya, itu sudah termasuk konten. Yang kedua ada LKPD misalkan, itu konten Bapak dan Ibu.
Kemudian kita sajikan dalam bentuk apa lagi? Video pembelajaran, itu konten. Itu sudah berdiferensiasi Bapak dan Ibu. Jangan cuma pakai satu saja, misal pakai buku saja. Nah itu dihindari Bapak dan Ibu ya. Itu untuk diferensiasi konten. Paham Bapak dan Ibu? Ya, mudah-mudahan paham Bapak dan Ibu. Ya, yang kedua diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini biasanya mengikuti dari diferensiasi konten Bapak dan Ibu. Kalau metode pembelajaran kita sudah menggunakan beragam macam metode Bapak dan Ibu, biasanya proses pembelajarannya juga sudah beragam. Misal, Bapak dan Ibu tadi menggunakan video pembelajaran, tidak mungkin dibiarkan anak nonton saja Bapak dan Ibu ya. Pasti di sana ada diskusi, ada tanya jawab, betul Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau pakai LKPD, pasti Bapak Ibu meminta anak didik kita di sana ada sajian materi, kemudian ada soal-soal ya Bapak dan Ibu. Nah itu juga sudah diferensiasi, namanya diferensiasi proses. Jadi bagaimana caranya supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan beragam cara Bapak dan Ibu. Ya, memang agak sedikit susah Bapak dan Ibu menggunakan beragam cara, tapi paling tidak di sini kita sudah menerapkan sedikit demi sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan cuma menggunakan metode ceramah saja, tapi juga sudah harus mulai berdiferensiasi. Kemudian yang terakhir ada diferensiasi apa tadi Bapak dan Ibu? Produk, betul. Diferensiasi produk itu yang bagaimana Bapak dan Ibu? Saya kasih contoh, misal saya mengajar tentang sistem periodik unsur misalkan. Untuk melihat kepahaman peserta didik terhadap materi yang saya sampaikan, saya minta peserta didik saya misalkan menjelaskan kembali pemahaman mereka dalam berbagai bentuk. Misalkan ada yang membuat PPT, ada yang membuat video pembelajaran, ada yang melalui TikTok Bapak dan Ibu. Karena anak-anak kita sekarang sudah akrab dengan media sosial. Jangan dibatasi, asal positif dilakukan Bapak dan Ibu. Karena tadi syaratnya harus apa? Kita harus melihat minat mereka juga. Bukan cuma berdasarkan apa yang kita mau, tapi berdasarkan kebutuhan dari peserta didik. Itu diferensiasi produk Bapak dan Ibu. Nah, ketiga diferensiasi ini tidak perlu dijalankan langsung habis dalam satu kali pertemuan, tidak Bapak dan Ibu. Ya, misalnya dalam satu kali pertemuan kita hanya menggunakan diferensiasi konten saja, cukup. Jadi 3 diferensiasi ini tidak harus dijalankan sekaligus ya Bapak dan Ibu. Nah, hanya saja ini Bapak dan Ibu karena lanjutan dari pembelajaran daring, jadi prosesnya pembelajaran daring di sini Bapak dan Ibu ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan, kita tonton dulu. Bapak guru hebat, bagaimana ibu dan anak mengelola pembelajarannya? Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, ibu dan anak tentu melakukan persiapan terlebih dahulu, memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Baik Bapak dan Ibu, pembelajaran sosial emosional. Semuanya Bapak dan Ibu mohon diperhatikan terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu, pembelajaran sosial emosional ini adalah hal baru yang saya pelajari. Kalau diferensiasi, mungkin kita sudah sering mendengar Bapak dan Ibu ya, dari pelatihan-pelatihan, workshop dan sebagainya. Tapi kalau pembelajaran sosial dan emosional, jadi di sini saya pas pada saat belajar kemarin mengira saya sebagai guru kimia harus mengajarkan sosial bagaimana, emosional bagaimana. Saya pikir seperti itu Bapak dan Ibu. Ternyata tidak Bapak dan Ibu. Jadi pembelajaran sosial dan emosional ini bagaimana? Guru untuk mengawali melakukan proses pembelajaran ataupun mengakhiri Bapak dan Ibu. Contohnya bagaimana? Jadi pembelajaran sosial emosional ini kita gunakan untuk mempersiapkan peserta didik kita secara utuh mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Apalagi untuk guru-guru yang ngajar di jam sesudah zuhur Bapak dan Ibu ya. Pastikan siswa dan siswi kita itu sudah banyak keluhannya, ngantuk lah, inilah ya Bapak dan Ibu. Nah bagaimana caranya? Jangan langsung disisipi Bapak dan Ibu pas masuk ya.
Anak-anak silakan buka halaman sekian misalkan, jangan Bapak dan Ibu, kenapa nggak akan masuk? Kita saja Bapak dan Ibu kalau belajar dari jam sekian sampai jam sekian, kita rasakan sebagai seorang guru Bapak dan Ibu ya, pasti capek. Nah, bagaimana caranya kita sisipi pembelajaran sosial emosional ini Bapak dan Ibu? Bagaimana? Misal kita awali dengan doa. Tuh, mereka rileks terlebih dahulu Bapak dan Ibu ya. Atau kita contohkan, coba Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu semuanya di sini boleh tutup matanya Bapak dan Ibu sebentar. Tutup aja matanya Bapak dan Ibu. Coba Bapak dan Ibu pikirkan semua emosi-emosi negatif yang Bapak dan Ibu rasakan. Misal yang tadi berantem dengan suaminya atau istrinya di rumah ya Bapak dan Ibu, pikirkan. Ya, yang tadi habis marahi anaknya, misalkan di rumah nyobek-nyobek. Nah, pikirkan, kemudian Bapak dan Ibu lepaskan semuanya sebelum Bapak dan Ibu mengikuti proses sosialisasi ini. Lepaskan dalam bentuk senyuman. Coba Bapak dan Ibu buka matanya. Semuanya udah tersenyum. Nah, itu artinya Bapak dan Ibu sudah cukup melepaskan sedikit beban yang Bapak Ibu rasakan. Sudah mulai nyaman Bapak dan Ibu, baru kita sisipkan pembelajaran kita. Itu pembelajaran sosial emosional. Jadi menyisipkan. Tujuannya supaya apa? Supaya peserta didik kita hadir secara utuh untuk mengikuti proses pembelajaran yang kita lakukan. Itu Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa dilihat di sini, pembelajaran sosial emosional itu Bapak dan Ibu banyak sekali manfaatnya Bapak dan Ibu. Dan ini harus tertuang di lihat bagaimana cara menyisipkannya di RPP atau rencana proses pembelajaran kita Bapak dan Ibu ya. Ada banyak manfaatnya. Di antaranya di sini menciptakan kesadaran diri baik itu guru maupun peserta didik. Jadi ingat Bapak dan Ibu, pembelajaran sosial emosional ini bukan cuma untuk peserta didik, tapi juga untuk guru. Apalagi kita yang pasti banyak stresnya Bapak dan Ibu yang habis ngajar di IPS 3 misalkan. Ya Bapak dan Ibu ya, ulahnya sudah sedemikian rupa, mau ngajar lagi, itu sudah di detik-detik terakhir, jam-jam terakhir. Pasti kan kondisi emosional kita tidak stabil Bapak dan Ibu ya. Nah, kita juga harus menerapkan bagaimana caranya dengan teknik stop namanya. Stop dulu, berhenti Bapak dan Ibu, tarik nafas dulu, ngucaplah teman-teman. Nah, itu pembelajaran sosial emosional juga Bapak dan Ibu. Jangan habis ngajar misalkan di kelas Ojo, Bapak dan Ibu masuk ke kelas lainnya marah-marah. Sering gitu Bapak dan Ibu. Saya pun sebagai guru sering. Jadi bawa-bawa Bapak dan Ibu ya. Bagaimana caranya? Jangan dilanjutkan dulu, duduklah dulu. Stop Bapak dan Ibu ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu stop dulu, tarik nafas, lakukan hal-hal yang Bapak Ibu sukai. Yang senang nyanyi, nyanyilah dulu sebentar. Dengarkanlah musik dulu sebentar. Iya. Yang mau baca buku, baca buku lah dulu sebentar. Tapi di kelas Bapak dan Ibu, jadi bukan berarti kita di sini ngulur-ngulur waktu ya. Di kelas, tetap didampingi anak didik kita. Baru dilanjutkan. Jangan cepat-cepat mau ngejar KD. Oh ini harus tuntas ini, jangan Bapak dan Ibu, percuma. Karena tidak akan dipahami oleh peserta didik kita. Saya rasa paham itu Bapak dan Ibu ya. Kesadaran diri. Kemudian selanjutnya adalah Bapak dan Ibu manajemen diri. Jadi peserta didik kita dan kita pribadi bisa memanajemen diri kita Bapak dan Ibu ya. Kemudian menimbulkan kesadaran sosial. Jadi lebih peduli dengan diri kita sendiri dan orang di sekitar kita Bapak dan Ibu. Kemudian keterampilan berelasi. Jadi kalau sosial emosional kita baik Bapak dan Ibu, murid kita baik, tentu hubungannya dengan lingkungan sekitar juga akan baik. Kalau dia sudah bisa memanajemen diri, kesadaran dirinya udah dapat, pasti relasinya akan lebih baik ya Bapak dan Ibu. Kemudian siswa ataupun guru kita Bapak dan Ibu yang memiliki sosial dan emosional sudah bagus, sudah mateng, pasti ngambil keputusannya nggak buru-buru, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Pasti mikir dulu ya Bapak dan Ibu ya. Oh ini dampaknya apa? Jadi pengambilan keputusannya lebih bertanggung jawab.
Jadi sosial emosional ini sangat penting kita terapkan. Bukan berarti harus mengajarkan sosiologi ya Bapak dan Ibu, tapi di sini menerapkannya dalam proses pembelajaran. Itu saja Bapak dan Ibu untuk pembelajaran sosial emosional. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita di sini.